Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guru penggerak? Saya Sabtorini, CGP Angkatan 8 dari Jakarta Pusat. Pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak pada murid. Siapakah sosok Ki Hajar Dewantara? Suryadi Suryaningrat adalah nama asli beliau, yang terlahir pada tanggal 2 Mei tahun 1889. Beliau adalah Menteri Pendidikan yang pertama. Pada zaman kolonial Belanda, beliau merupakan aktivis dan beliau adalah pendiri perguruan Taman Siswa. Karena jasa-jasanya, maka pada tanggal 2 Mei, di mana hari kelahiran beliau, ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berpihak pada murid? Mari kita merefleksikan. Pendidikan berpihak pada murid menitikberatkan murid sebagai prioritas utama yang harus dilayani. Setiap anak memiliki kemerdekaan untuk belajar sesuai dengan keinginan dan kemampuan alamiah yang terbentuk dalam diri anak. Proses pendidikan berpihak pada murid memberikan kemudahan anak untuk tumbuh dan berkembang. Guru dan orang tua hendaknya memperhatikan bakat, minat, dan kemampuan masing-masing anak dan memberikan dukungan dalam proses belajar. Bagaimana karakter pendidikan yang berpihak pada murid? Berikut refleksinya. Yang pertama, manusia merdeka. Anak adalah manusia yang merdeka, namun merdeka yang bertanggung jawab. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir maupun batin tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar pada kemampuan sendiri. Dalam proses pembelajaran di kelas, anak harus belajar tanpa adanya tekanan, tanpa adanya paksaan, tanpa takut disalahkan, bebas mengutarakan pendapat, dan mengembangkan kreativitas dalam bentuk apapun. Guru tidak memaksakan anak untuk menghasilkan karya sesuai dengan keinginan guru. Bisa saja dalam satu kelas, siswa mengekspresikan karya dalam bentuk yang berbeda-beda. Misalnya, ada yang hobi menggambar, infografis, lagu, video, ataupun puisi, ataupun dalam bentuk media lainnya. Bentuk ekspresi karya setiap anak disesuaikan dengan keinginan, minat, dan bakatnya. Yang kedua, mengembangkan bakat dan minat. Pendidikan yang berpihak pada murid adalah pendidikan yang memperhatikan minat, bakat, dan kemampuan masing-masing anak. Bakat adalah kemampuan dasar yang dibawa siswa sejak lahir, sedangkan minat terbentuk selama proses pembelajaran. Bakat tidak selalu berhubungan dengan akademis atau kognitif, namun bisa berhubungan dengan sosial, misalnya komunikasi dan interaksi siswa dengan orang lain. Yang ketiga, kodrat anak. Pendidikan berpihak pada murid merupakan pendidikan yang dielaborasi terkait kodrat alam dan kodrat zaman. Alam Indonesia dengan segala macam bentuk ragamnya, ada pantai, ada pegunungan, ada perkotaan, ada pedesaan. Siswa akan belajar sesuai dengan kodrat alam di mana dia berada. Ki Hajar Dewantara mengingatkan bahwa pendidikan anak sejatinya menuntun anak untuk mencapai kodratnya sesuai dengan alam dan zamannya.
cara belajar di abad 21 ini pasti sangat berbeda dengan abad 20. Siswa atau anak di abad 21 ini sangat cepat dalam menguasai teknologi. Kita sebagai guru dan orang tua adaptif, tetapi kita harus mau terus berkembang secara dinamis mengikuti perkembangan zaman. Pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21 yang meliputi berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Anak Indonesia harus dididik dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya. Kekuatan konteks sosial budaya kultural di suatu daerah juga hendaknya diselaraskan dengan proses pembelajaran dan pendidikan yang diperoleh anak. Misalnya, tradisi suatu daerah atau dalam perayaan hari-hari besar. Selain itu, mengembangkan budaya daerah bisa dilakukan siswa mengikuti kokurikuler ataupun ekstra kurikuler. Selain itu, menghargai keragaman dan toleransi. Yang keempat, semboyan Ki Hajar Dewantara. Ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani. Di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, di belakang memberi dorongan. Guru dan orang tua adalah pribadi yang beri teladan bagi anak-anak untuk mengembangkan nilai-nilai luhur kemanusiaannya. Agar menjadi pribadi yang memiliki budi pekerti yang baik, maka kita sebagai orang tua dan guru harus bisa memberi contoh keteladanan dalam kehidupan sehari-hari. Guru harus memberikan semangat dan dukungan yang diperlukan murid. Misal, secara psikologis, guru bisa memberi motivasi, inspirasi, dan menyediakan kondisi yang diperlukan siswa untuk berpikir kritis dalam menghadapi kesulitan. Murid harus diberi dorongan dan bimbingan dari berbagai pihak untuk memberikan layanan pendidikan yang bermutu dan berpihak pada murid. Kesimpulan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berpihak pada murid adalah pendidikan adalah tuntunan. Maka sebagai seorang guru, biarlah kekuatan kodrat yang ada pada anak tumbuh dan berkembang dengan merdeka. Jika pendidikan diibaratkan seorang petani, jika pendidik diibaratkan seorang petani, maka murid adalah benih-benih unggul. Benih-benih unggul itu akan tumbuh menjadi tanaman yang subur bila petani menempatkan atau memberi tempat ruang bergerak yang benar kepada benih-benih unggul itu. Setiap anak itu unik, otentik, dan tidak dapat dibandingkan. Memberikan apresiasi kepada anak sesuai dengan potensi masing-masing. Demikianlah refleksi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang berpihak pada murid. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.